Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rana Syafika, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai perumusan Pancasila, Piagam Jakarta, dan mengenai BPUPKI dan PPKI. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia terbentuk secara bertahap dari berbagai tokoh dan bermacam proses sebelum menjadi Pancasila yang disahkan dalam Undang-Undang 1945. Dalam proses pembentukan Pancasila, ternyata ada beberapa tokoh yang mengajukan usulan rumusan. Salah satunya adalah Mr. Muhammad Yamin, Prof. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Lantas, apa isi usulan dari beberapa tokoh tersebut? Mari kita berbincang-bincang mengenai apa isi usulan rumusan dari tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Apa isi dari usulan Mr. Muhammad Yamin? Baik, isi rumusan pidato dari Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 31 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara Indonesia yang berbunyi: beri kebangsaan, beri kemanusiaan, beri ketuhanan, beri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Di mana Muhammad Yamin juga menyerahkan rumusan dasar negara yang tertulis di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah isi usulan dari Profesor Supomo. Baik, isi rumusan dari pidato Prof. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, beliau menyampaikan tentang konsep dasar mengenai bentuk negara yang ideal untuk Indonesia merdeka. Supomo juga memperkenalkan gagasan tentang bentuk negara integralistik, yaitu bentuk negara yang mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Selain itu, Supomo juga menekankan pentingnya tradisi atau nilai-nilai asli Indonesia, terutama gotong royong sebagai fondasi untuk membangun negara. Mungkin itu saja. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah isi usulan rumusan Pancasila dari Insinyur Soekarno. Sudah. Oke, baik. Di sini saya akan menyebutkan isi rumusan dari Insinyur Soekarno. Yang pertama itu, Soekarno menekankan pentingnya persatuan bangsa Indonesia tanpa membedakan ras, suku, atau golongan. Kemudian yang kedua, Soekarno menginginkan negara Indonesia menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Yang ketiga, Soekarno menginginkan demokrasi Indonesia harus berdasarkan mufakat, bukan demokrasi individualistis, dan negara harus mengedepankan keputusan bersama. Yang keempat, Soekarno ingin negara yang adil secara ekonomi tanpa kemiskinan atau kesenjangan. Dan yang kelima yaitu Soekarno menekankan pentingnya keberagaman agama di Indonesia tanpa membedakan satu dengan yang lain dan saling menghormati antar sesama. Mungkin itu saja, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan mengenai usulan rumusan Pancasila dari Mr. Muhammad Yamin, Prof. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menjadi orang ketiga dan yang terakhir yang mengusulkan rumusan dasar negara pada 1 Juni 1945 setelah Muhammad Yamin dan Profesor Supomo. Selanjutnya, kita akan mencari tahu dan berbincang-bincang mengenai Piagam Jakarta. Baik, menurut pemahaman saya tentang Piagam Jakarta ini merupakan suatu rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dikompromi oleh nasionalis dan Islam dan dirumuskan oleh 9 panitia BPUPKI. Adapun tujuannya itu adalah kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja. Kapan dan di mana Piagam Jakarta disusun?
Baik, adapun Piagam Jakarta ini disusun pada tanggal 22 Juni 1945 dan berlokasi di Jakarta. Apa saja poin-poin penting yang tercantum dalam Piagam Jakarta? Baik, adapun isi ringkasan dalam Piagam Jakarta ini diantaranya yang pertama itu kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua itu kemasyarakatan yang adil dan beradab. Yang ketiga kesatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana Piagam Jakarta diubah menjadi Pancasila? Sehari setelah kemerdekaan, Piagam Jakarta kembali dipersoalkan dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Muhammad Hatta menyampaikan perlunya beberapa perubahan penting atas pembukaan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Perubahan tersebut antara lain yaitu kata mukaddimah diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua, dalam preambel Piagam Jakarta, anak kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, pasal 6 ayat 1, presiden ialah orang yang tinggal di Indonesia dan beragama Islam, diganti dengan sejalan dengan perubahan di atas, maka pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin itu saja. Apa isi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Isi teks proklamasi yaitu kami bangsa Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemerintahan kemudian hal-hal yang mengenai kekuasaan dan diselenggarakan dengan sesama dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 dengan bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai PPKI, yaitu hasil sidang PPKI dan tanggalnya. Kapan tanggal dan hasil keputusan sidang PPKI? Baik, adapun hasil sidang PPKI yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Yang pertama, membentuk Komite Nasional Pusat untuk mengawasi dan mengkoordinasi seluruh komite nasional di daerah. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai partai politik pertama di Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Baik, terima kasih. Itulah bincang-bincang wawancara pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.